Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa untuk teman-temannya, dan semoga doa yang kita panjatkan itu bisa menjadi berkah ya nak untuk kita semuanya. Nah, sebelum itu, adakah yang di kelas ini tidak datang hari ini? Ketua kelas? Ada yang tahu nggak? Oh, oke. Hadir semua ya hari ini, alhamdulillah. Nah, karena kita hadir semua, kita bisa memulai pelajaran hari ini dengan maksimal. Nah, kita hari ini akan membahas tentang sifat koligatif larutan, terutama tentang penurunan titik beku. Pada pertemuan sebelumnya itu sudah dijelaskan sedikit tentang penurunan titik beku. Tapi hari ini kita akan kulik lagi lebih dalam dan kita mulai ya. Nah, pernah nggak sih kalian itu bertanya-tanya kenapa es krim itu lebih lembut daripada es batu ya? Kan sama-sama es. Lalu kenapa garam itu ditaburkan di jalan yang bersalju agar tidak licin? Biasanya itu terjadi di luar negeri ya, karena di sini itu di negara kita tidak ada salju. Lalu, mengapa cairan anti beku ditambahkan ke radiator kendaraan? Nah, jawabannya itu ada pada konsep penurunan titik beku yang akan kita pelajari hari ini. Apakah itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat fisika larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis zat terlarutnya. Contoh sederhananya itu seperti saat kita memasuki lift. Nah, yang mempengaruhi dari berat lift tersebut itu bukan jenis dari misalnya tinggi atau rendahnya orang yang masuk dalam lift, besar kecil orang yang masuk ke dalam lift dan sebagainya, tetapi dari jumlah berapa orang yang masuk ke dalam lift tersebut. Nah, dari sifat koligatif larutan tersebut ada 4 jenis yang berbeda. Yang pertama itu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Tetapi hari ini menjadi fokus kita yaitu penurunan titik beku. Apakah itu penurunan titik beku? Penurunan titik beku itu merupakan fenomena di mana titik beku larutan lebih rendah dibandingkan titik beku dari pelarut murninya. Hal tersebut terjadi sebab partikel zat terlarut itu mengganggu susunan kristal pelarut saat membeku. Nah, jadi sehingga dibutuhkanlah suhu yang lebih rendah agar larutan dapat membeku. Nah, jadi itulah kenapa adanya penurunan titik beku. Contohnya seperti air murni itu kan membeku pada suhu di suhu 0 derajat ya. Sedangkan pada air garam itu bekunya di bawah 0 derajat Celcius. Oke, masuk ke bagaimana cara kita menghitung dari penurunan titik beku. Di sini terdapat 2 rumus ya. Yang pertama itu untuk larutan elektrolit, delta TF sama dengan KF dikali M. Lalu untuk larutan elektrolit sendiri, delta TF itu sama dengan KF dikali M dikali I. Nah, di sini itu kalau kalian belum tahu tentang delta TF itu apa sih Bu, KF itu apa sih Bu, M itu apa sih Bu, I itu apa sih Bu? Nah, di sini ada keterangannya. Delta TF itu merupakan penurunan titik beku yang akan kita cari, yang akan kita hitung hasilnya itu berapa. Lalu KF itu merupakan tetapan kiloskopik pelarut derajat Celcius per M. Jadi biasanya itu KFM-nya itu sudah ketetapan 1,86. Lalu M itu merupakan molaritas larutan mol per kilogram. I itu merupakan faktor Van Hoff, ini tuh sudah aturannya ya. Nah, sedangkan TF itu TF misalnya kalau kalian mencari TF-nya, TF itu sama dengan TF derajat dikurang dengan delta TF. Selanjutnya, contoh di kehidupan sehari-hari. Karena lebih sederhananya di kehidupan sehari-hari itu kita bisa lihat dalam pembuatan es krim secara tradisional. Biasanya itu ada tukang es krim yang biasanya keliling dari sana kemari ke kota ini dan sebagainya itu. Mereka itu menggunakan es batu serta garam untuk mendinginkan dari es krim tersebut, sehingga es krim yang mereka bawa itu tidak mencair saat dibawa keliling walaupun diterik panas matahari. Nah,
Lalu garam di jalan bersalju ini itu berada di yang biasanya ditemukan di luar negeri ya. Garam itu menurunkan titik beku es hingga jalan itu tidak lagi licin meskipun di bawah 0 derajat Celcius. Nah, kalau di luar negeri, kalau jalan itu bersalju kan itu mengganggu ya untuk misalnya kita mau berkendara. Nah, dilakukanlah penebaran garam di jalan yang bersalju. Lalu yang ketiga ini cairan anti beku radiator. Lagi dan lagi ini di kasusnya itu di luar negeri. Etilen glikol dicampurkan ke air radiator agar tidak membeku di musim dingin. Lalu yang terakhir itu pengawetan ikan dengan es. Biasanya kalau kita ke pasar itu kan banyak ikan-ikan yang ditumpuk dengan es batu. Nah, es yang diberi garam itu lebih awet dinginnya karena titik bekunya lebih rendah sehingga terjagalah es batu tersebut tidak terlalu mencair, jadi ikannya tidak busuk walaupun sampai sore. Nah, kali ini untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan memberikan 2 pertanyaan untuk kalian diskusi. Yang pertama itu, mengapa larutan elektrolit memiliki penurunan titik beku yang lebih besar dari non-elektrolit dengan molekula yang sama? Yang kedua, jika kamu ingin membuat es krim di rumah, berapa banyakkah garam yang dibutuhkan? Nah, ini bisa kalian jawab dalam bentuk kelompok ya. Satu kelompok itu bisa 4 orang saja. Nanti karena ini jam pelajarannya sudah hampir habis, nanti kalian bisa tulis di kertas lembar dan bisa diantar ke ruang guru di meja guru. Oke. Untuk tugas pertemuan selanjutnya nanti akan kita diskusikan di grup chat masing-masing di HP kalian ya. Rencananya Ibu akan membuat proyek untuk kalian seperti pembuatan es krim secara sederhana tersebut supaya kalian mengetahui bagaimana cara penurunan titik beku itu bekerja. Jadi kalian akan melakukan proyek. Oke, ini enggak kelihatan, maaf ya. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi hari ini itu bisa bermanfaat untuk kalian dan Ibu harap kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Bisa kalian lakukan dengan eksperimen kecil-kecilan seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi. Kalian kalau mau juga bisa melakukan eksperimen terlebih dahulu. Bagaimana sih penurunan titik beku yang terjadi? Atau kalian ingin mencari sumber-sumber belajar dari internet dan sebagainya, itu boleh-boleh saja ya, Bapak. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.